أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tiada bosan-bosannya marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita dipertemukan kembali di salah satu majelis dari majelis-majelis ilmu, duduk bersama dengan orang-orang saleh yang mudah-mudahan hal ini akan mendatangkan kebaikan bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Perlu kita tahu bahwasanya bermajlis dengan orang-orang saleh, salah satu penafsirannya adalah hadir di majelis-majelis ilmu. Karena tidaklah seorang hadir di majelis ilmu kecuali karena kesalehan, kebaikan yang ada pada dirinya. Dia sudah mau menyempatkan waktunya untuk hadir di majelis ilmu ini karena tidak lain adalah kebaikan. Sehingga orang yang hadir di majelis ilmu berarti di sana ada padanya kesalehan. Bermajelis dengan mereka ini banyak sekali keutamaannya. Di antaranya Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan mujalasatus salihin tuhawwiluka min sittatin ila sittatin. Bermajlis dengan orang-orang saleh itu akan merubahmu dari 6 perkara kepada 6 perkara yang lain. Minasyakki ilal yaqin, yang sebelumnya kita ragu-ragu, dengan bermajlis dengan orang-orang saleh kita pun akan menjadi yakin. Minar riya ilal ikhlas, dari yang sebelumnya kita mungkin kalau beramal sering ada keinginan untuk dilihat oleh manusia, maka dengan bermajlis dengan orang-orang saleh, hadir di majelis-majelis ilmu, kita pun akan menjadi ikhlas karena kita tahu ilmunya tentang pentingnya ikhlas. Yang ketiga adalah wa minal ghaflah ila dzikri, dan dari yang sebelumnya kita mungkin sering lalai, kemudian dengan bermajlis dengan orang-orang saleh kita pun akan mengingat Allah. Wa minar raghbah fid dunya ila raghbah fil akhirah. Kemudian yang keempat, bermajlis dengan orang-orang saleh itu menjadikan kita dari yang sebelumnya kita berambisi dengan urusan duniawi, cinta dengan urusan duniawi, menjadi berambisi dengan urusan akhirat, cinta dengan urusan akhirat. Wa minal kibri ila tawadhu'i. Yang kelima, bermajlis dengan orang-orang saleh itu akan menjadikanmu itu dari yang sebelumnya mungkin memiliki sifat sombong kemudian menjadi tawadhu, rendah diri. Dan yang keenam adalah wa minas su'in niyah ila nasihah. Bermajlis dengan orang-orang saleh itu akan menjadikanmu dari yang sebelumnya mungkin jelek dalam hal niatan menjadi tulus dalam hal niatan dengan memberikan nasihat. Ini disebutkan dalam kitab Ighatsatul Lahfan jilid yang pertama halaman yang ke-136. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita
dari membaca kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Ini juga karya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Di pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan bahwasanya di antara sebab yang terbesar dari sebab seorang itu akan mendapatkan kebaikan adalah doa. Selain doa, di antara sebab yang lain adalah seorang itu melakukan amalan, melakukan usaha. Ini dua hal yang tidak boleh seorang itu lewatkan. Dua hal yang tidak boleh seorang lewatkan. Doa dibarengi dengan usaha. Doa dibarengi dengan amalan. Kalau terkait dengan pembahasan doa, ini sudah kita sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, tentang pentingnya doa, wajibnya berdoa, dan janji Allah akan mengabulkan doa seorang hamba yang mau berdoa kepadanya. Maka demikian pula dengan amalan, dengan perbuatan, dengan usaha. Ini juga di antara sebab Allah itu akan mendatangkan kebaikan kepada seorang hamba. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka berusaha untuk merubah keadaan mereka. Jadi selain berdoa, juga hendaklah seorang itu iringi dengan usaha. Sehingga dalam Al-Quran banyak disebutkan hukum khabari, ya, al-kauni dengan hukum amri asy-syar'i. Ya. Di sana ada sebab dan musabbab, ada sebab dan akibat. Ketika seorang melakukan demikian dan demikian, maka akibatnya akan demikian dan demikian. Ya. Semisal contoh, baik itu dalam hal kebaikan maupun dalam hal kejelekan. Sebelumnya telah kita sampaikan beberapa ayat yang mencontoh hal tersebut. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala mengutuk orang-orang Yahudi menjadi kera karena sebab mereka berlaku sombong, ya, di dalam melanggar larangan-larangan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma 'atau 'amma nuhu 'anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin." Dan ketika mereka sombong dari apa yang kami larang mereka darinya, qulna lahum, kami katakan kepada mereka, kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian kera-kera yang hina. Allah mengutuk orang-orang Yahudi yang mereka melanggar kesucian hari Sabat, yang mana dahulu Allah melarang mereka untuk bekerja di hari Sabtu, tapi mereka melanggar hal itu. Allah pun mengutuk mereka menjadi kera-kera yang hina. Disebabkan karena mereka melanggar larangan Allah, Allah pun kemudian mengutuk mereka menjadi kera-kera yang hina. Ya, demikian pula di ayat yang Allah juga menyatakan, falamma asafuna taqamna minhum. Dan ketika mereka membuat kami murka, kami pun timpakan kepada mereka kemurkaan kami, timpakan kepada mereka azab kami, kata Allah. Demikian pula terkait dengan perbuatan-perbuatan yakni dosa yang menyebabkan ada padanya hukum had dalam Islam. Semisal contoh mencuri, maka Allah pun menetapkan hukum yakni dipotong tangan. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki maupun perempuan, maka hukum bagi mereka itu adalah faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangan mereka berdua. Ya. Ini terkait dengan contoh-contoh yakni kejelekan, ya. Dalam hal kebaikan pun seperti itu. Sebab Allah memberikan ampunan, sebab Allah memberikan pahala yang besar, ini karena amalan-amalan saleh. Allah berfirman, innal muslimina wal muslimat, dan seterusnya ini, ya, di surat Al-Ahzab itu. Sampai kemudian Allah menyatakan, wadh-dhakirina Allaha katsiran wadh-dhakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ya. Sesungguhnya orang-orang muslim laki-laki maupun perempuan, orang-orang mukmin laki-laki maupun perempuan, orang-orang yang taat laki-laki maupun perempuan, orang-orang yang gemar berpuasa laki-laki maupun perempuan, orang-orang yang jujur laki-laki maupun perempuan, dan seterusnya ini. Kemudian Allah juga menyatakan wadh-dhakirina Allaha katsiran wadh-dhakirat, dan orang-orang yang banyak mengingat Allah baik itu laki-laki maupun perempuan. Allah menyatakan a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah sediakan bagi mereka maghfirah, Allah sediakan bagi mereka ampunan dan juga pahala yang besar. Ini sebab akibat. Ya, sebab Allah memberikan ampunan dan pahala yang besar,
Ini karena mereka melakukan amalan saleh. Kita lanjutkan ucapan dari Ibnu Qayyim masih membahas tentang hal tersebut juga. Wa taratan yurattibuhu alaihi bi sighati syarti wal jaza, dan terkadang Allah mengiringkan dengan bentuk syarat, terkait dengan balasan. Allah akan memberikan balasan dengan syarat seorang melakukan hal-hal tertentu. Semisal contoh, ketika seorang bertakwa kepada Allah, Allah pun akan berikan kepadanya banyak sekali keutamaan. Di antaranya disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-29, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim." Wahai orang-orang yang beriman, jikalau kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lakum furqana, niscaya Allah akan menjadikan bagi kalian al-furqan. Ya. Ini janji Allah yang pertama bagi mereka orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Allah menjanjikan bagi mereka al-furqan. Apa itu al-furqan? Al-furqan itu adalah al-farqu bainal haqqi wal batil, pembeda di antara yang hak dengan yang batil. Maksudnya adalah Allah akan memberikan kepada mereka orang-orang yang bertakwa petunjuk untuk bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah, yang baik dengan yang buruk. Ini janji Allah yang pertama bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Sehingga ketika seorang ingin mendapatkan petunjuk al-furqan tadi itu, syaratnya adalah harus bertakwa terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, Allah menyatakan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Ini 2 dan 3. Yang kedua adalah Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian, dan yang ketiga adalah Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan yang keempat Allah menyatakan wallahu dzul fadlil 'adzim, dan Allah adalah zat yang maha memiliki karunia yang besar. Ada 4 janji dari Allah yang Allah pasti akan berikan kepada mereka orang-orang yang bertakwa. Seorang akan dapat 4 hal ini, 4 janji ini, syaratnya adalah harus bertakwa terlebih dahulu. Allah akan berikan al-furqan, petunjuk untuk bisa membedakan yang hak dengan yang batil. Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahannya, Allah akan ampuni dosa-dosanya, dan Allah akan memberikan karunia-Nya. Dan Allah memiliki karunia yang besar. Ini yakni syarat dengan jaza. Ya, ketika seorang memenuhi syaratnya, Allah pun akan memberikan balasan-balasannya. Ya, ketika seorang ini telah bertakwa, Allah pun akan berikan balasan dari ketakwaannya itu tadi disebutkan di surat Al-Anfal ayat yang ke-29. Di sana ada padanya yakni 4 janji Allah, balasan dari Allah yang pasti Allah akan berikan kepada mereka. Contoh yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tabu wa aqamus salah wa atawuz zakah fa ikhwanukum fid din." Ya. Di surat At-Taubah ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tabu," dan jikalau mereka bertaubat, ya, wa aqamus salah, dan menegakkan salat, wa atawuz zakah, dan menunaikan zakat, fa ikhwanukum fid din, maka mereka itu adalah saudara kalian dalam agama. Fa ikhwanukum fid din, mereka itu saudara kalian yakni dalam agama. Meskipun dulunya mungkin mereka diperangi, tapi setelah mereka beriman, setelah mereka yakni bertaubat dari kekufurannya, setelah mereka menegakkan salat, setelah mereka menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudara kita seagama. Ya. Kemudian juga di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa, dan jikalau seandainya mereka istiqamah di atas jalan yang benar, di atas jalan yang lurus, la asqainahum ma'an ghadaqa, niscaya kami akan berikan kepada mereka minuman dari air yang segar. Maksudnya adalah Allah akan masukkan mereka ke dalam surga yang di sana ada padanya minuman-minuman yang segar. Dengan syaratnya adalah apa? Istiqamah.
Seorang ingin mendapatkan nikmat surgawi di akhirat kelak, syaratnya adalah istiqamah. Ya. Sehingga syarat, yakni balasan itu terkait dengan syaratnya. Syaratnya itu terpenuhi, balasan itu pasti akan mengiringi. Dan yang semisal dengannya dari ayat-ayat yang lain banyak dalam Al-Qur'an yang menyebutkan hal tersebut. Wa taratan ya'ti bilamit ta'lil, dan terkadang yakni Allah menyebutkan yakni balasan yang Allah Subhanahu wa taala pasti akan berikan kepada mereka dengan lamut ta'lil, lam yang menunjukkan alasan. Ya. Semisal contoh di surat Shad ayat yang ke-29. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Al-Qur'an ini adalah suatu kitab yang diturunkan kepadamu dengan penuh keberkahan. Tujuannya apa? Tujuan Allah menurunkan Alkitab, yakni Al-Qur'an, dan Allah memberikan keberkahan di dalamnya. Tujuannya adalah liyadabbaru ayatihi, agar supaya mereka itu mentadabburi ayat-ayatnya, agar supaya mereka itu berusaha untuk memahami ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar supaya orang-orang yang punya akal yang sehat itu bisa mengambil Al-Qur'an tersebut sebagai peringatan, sebagai pelajaran. Ini tujuan Allah menurunkan Al-Qur'an. Ya, selain di sana ada padanya keberkahan, yaitu tujuan lain adalah agar supaya orang-orang itu mentadabburi ayat-ayatnya, dan orang-orang yang punya akal yang sehat dia bisa mengambil sebagai pelajaran. Ini surat Shad ayat yang ke-29. Wa qalihi, demikian pula di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini terkait dengan yakni umat Islam itu adalah umat yang wasata, umat yang pertengahan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Dan demikianlah kami jadikan kalian, yakni kaum muslimin, adalah ummatan wasata, umat yang pertengahan. Umat Islam dikatakan sebagai ummatan wasata, umat yang pertengahan, ya, dalam segala hal. Salah satu contohnya adalah umat pertengahan dalam urusan ilmu dan amal. Ya, orang-orang Yahudi ini punya ilmu, tapi mereka enggak mengamalkan ilmunya. Orang-orang Nasrani mereka semangat beramal, tapi mereka tidak memiliki ilmu. Orang Yahudi punya ilmu, mereka tidak mengamalkan ilmunya, Allah pun murka dengan mereka. Orang-orang Nasrani mereka semangat beramal, dengan tanpa ilmu mereka pun tersesat. Dan kita berada di pertengahan di antara dua golongan tadi itu. Ya. Sehingga kita berdoa kepada Allah agar supaya kita itu diberikan petunjuk jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, ghairil maghdubi 'alaihim. Yani bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, yani orang-orang Yahudi, ya, waladdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat, orang-orang di pertengahan di antara mereka. Ini dalam hal ilmu dan amal. Dalam menyikapi Nabi Isa ibn Maryam alaihi wassalatu wassalam juga umat Islam adalah ummatan wasata, umat yang pertengahan. Orang Yahudi menganggap Isa ini sebagai anak zina karena dia terlahir dari seorang perempuan dengan tanpa ayah. Ini orang Yahudi menganggap Isa ibn Maryam sebagai anak zina dengan alasan tadi, terlahir dari seorang perempuan dengan tanpa ayah. Orang Nasrani sebaliknya, mereka menganggap Isa ibn Maryam itu yakni sebagai anak Tuhan. Kita kaum muslimin menganggap Isa ibn Maryam sebagai yakni Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan sekaligus utusannya. Ini sikap pertengahan yakni kita kaum muslimin dari dua golongan yang menyimpang tadi itu. Sehingga dikatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar supaya kalian menjadi saksi atas manusia, wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan demikian pula agar supaya ar-rasul menjadi saksi atas kalian. Ya. Ini surat yakni Al-Baqarah
ayat yang ke-143. Wa taratan ya'ti bi adati kai allati lit-ta'lil. Dan demikian pula terkadang datang ayat dengan adanya adatu kai, yang ini juga merupakan alasan ya. Semisal dalam surat Al-Hasyr, Al-Hasyr ayat yang ke-7 terkait dengan pembagian fai. Ya, Al-Hasyr ayat yang ke-7 ini terkait dengan pembagian fai. Fai itu adalah harta rampasan perang, harta rampasan yang didapatkan dengan tanpa adanya pertumpahan darah. Beda hanya dengan ghanimah. Ghanimah ini kan rampasan perang yang didapatkan dengan adanya pertumpahan darah. Tapi kalau fai ini adalah harta rampasan perang yang didapatkan dengan tanpa pertumpahan darah yang ditinggal oleh mereka orang-orang kafir. Ya, ini namanya fai. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi walirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil kay la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum." Ya. Harta fai apapun yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk suatu negeri, ya, ataukah penduduk beberapa negeri, ini yang pertama yang berhak mendapatkannya adalah falillah. Itu adalah milik Allah. Walir Rasul, dan milik para Rasul. Milik Rasulnya, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga yang berhak mendapatkannya adalah walidil qurba. Ya, yakni karib kerabat, ya. Karib kerabat, ya, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahlu baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal yatama, dan itu juga nanti akan ada bagiannya anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wabnus sabil, dan juga ibnu sabil. Jadi para musafir yang kehabisan bekal. Tujuannya apa? Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Ini tujuannya ya. Yani agar supaya harta itu jangan hanya berputar di antara orang-orang kaya saja di antara mereka, sehingga dibagikan kepada fakir miskin, kepada anak-anak yatim, kepada ibnu sabil dan seterusnya. Ini tujuannya adalah supaya tidak berputar hanyalah dengan orang-orang kaya saja. Ini pula tujuan dari adanya zakat, adanya sedekah. Sehingga dikatakan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Ya, dalam hadis dari Mu'adz bin Jabal disebutkan terkait dengan zakat itu dikatakan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Diambil dari orang-orang kayanya mereka, kemudian dikembalikan kepada orang-orang miskinnya mereka, supaya terjadi pemerataan, supaya tidak berputar hanyalah pada orang-orang yang kaya saja. Ini terkait dengan apa? Hukum fai ataukah zakat, sedekah dan yang semisal dengannya. Ini supaya tidak berputar di kalangan orang-orang yang kaya saja, sehingga kalau seperti itu nanti orang kaya terus kaya, orang miskin tambah miskin. Supaya tidak terjadi kesenjangan sosial, Allah pun wajibkan zakat, Allah pun anjurkan untuk bersedekah, untuk infak, dan yang semisal dengannya dari pembagian harta. Ya, ini tujuannya. Kita lanjutkan. Wa taratan yati bi ba as-sababiyah, dan terkadang juga datang dengan huruf ba yang menunjukkan makna sebab. Ya. Ka qoulihi ta'ala, semisal contoh firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Imran ayat yang ke-182. Mungkin lebih mudahnya lagi kita yakni dahului dari ayat yang ke-181 dulu. Ya, terkait dengan bagaimana Allah murka kepada mereka orang-orang Yahudi. Ya. Di mana mereka mengatakan Allah itu fakir sementara kami itu kaya. Karena mereka menganggap sedekah ini diberikan kepada Allah, sehingga mereka menganggap Allah itu fakir. Ini kezalimannya, kekufurannya orang-orang Yahudi. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqiru wa nahnu aghniya. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bighairi haqqin wa yaqulu dhuqu 'adzabal hariq dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laysa bidhallamin lil 'abid." Ini surat Al-Imran ayat yang ke-181 dan 182. Sungguh Allah telah mendengar ucapan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu fakir dan kamilah orang-orang yang kaya. Ini ucapan orang-orang Yahudi. Sanaktubu ma qalu,
Kami akan menulis apa yang mereka ucapkan tadi itu, kami akan mencatat apa yang mereka ucapkan tadi itu. Wa qatlihimul anbiya wa qatlihimul anbiya wa qatlihimul anbiya wa qatlahumul anbiya. Padahal mereka dahulu telah membunuh para nabi dengan tanpa alasan yang dibenarkan. Wa naqulu dzuqu adzabal harik. Kami pun katakan kepada mereka, dzuqu adzabal harik. Sekarang rasakanlah azab yang membakar itu. Allah mengadab mereka orang-orang Yahudi. Allah mengadab mereka orang-orang kafir secara umum karena sebab apa yang mereka lakukan, sebab perbuatan-perbuatan dosa yang mereka lakukan. Sehingga Allah pun menyatakan dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bidzallamin lil abid. Demikianlah itu semuanya terjadi disebabkan perbuatan tangan-tangan kalian, wa annallaha laisa bidzallamin lil abid, dan sesungguhnya Allah itu tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Ini Al-Imran ayat yang ke-182. Kemudian juga di ayat yang semisal juga disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 51 juga sama ayatnya, dzalika bima qaddamat aydikum. Ya. Selanjutnya juga Allah Subhanahu wa taala berfirman bima kuntum ta'malun di surat Al-A'raf ayat yang ke-43. Ya, ini terkait dengan hal-hal yang Allah akan janjikan kepada mereka orang-orang yang beriman. Ya. Allah berikan kenikmatan-kenikmatan surga kepada orang-orang yang beriman disebabkan karena amalan yang dahulu mereka lakukan. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun." Ya. Perhatikan di sini di akhir ayat bima kuntum ta'malun dengan ba disebut dengan ba sababiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami akan mencabut rasa dendam dari dada mereka. Kemudian di bawah mereka ada sungai-sungai yang mengalir. Kemudian mereka berkata, ya, dalam doanya, ya, mereka mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Mereka mengatakan segala puji hanyalah milik Allah yang telah menunjukkan kepada kami petunjuk sehingga kita pun bisa berada di surga ini. Kami tidak akan mendapatkan petunjuk sekiranya Allah tidak menunjuki kami. Ya, sesungguhnya rasul-rasul Rabb kami telah datang dengan membawa kebenaran. Maka diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu bima kuntum ta'malun, disebabkan karena apa yang dahulu kalian amalkan. Ini janji Allah untuk mereka orang-orang yang beriman. Janji Allah yang pastinya Allah akan berikan kepada mereka orang-orang yang beriman. Allah akan berikan surga dan semua nikmat yang ada di dalamnya. Ya. Demikian ayat yang disebutkan terkait dengan bima kanu yaksibun. Ini juga dengan menggunakan ba sababiyah. Ya. Kalau tadi terkait dengan orang-orang yang Allah masukkan ke dalam surga disebabkan karena apa yang mereka lakukan. Ya. Selanjutnya sebaliknya, ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemurkaannya kepada mereka orang-orang yang zalim juga karena sebab perbuatan-perbuatan mereka. Di Al-An'am ayat yang ke-129 Allah berfirman, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun." Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim yakni berloyal, yakni memberikan sifat walaknya, sifat loyalitasnya kepada sebagian orang yang zalim lain. Ya. Ini sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Ya. Di antara orang-orang zalim ini akan memberikan loyalitasnya kepada orang-orang zalim pula. Ya, semisal dengan mereka. Ini juga disebabkan karena perbuatan-perbuatan mereka. Kemudian juga di Al-A'raf ayat yang ke-146 juga disebutkan terkait dengan hal tersebut. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqqi wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa iyyaraw sabila ar-rusydi la yattakhidhuhu sabila
wa iyyara sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu 'anha ghafilin. Dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu 'anha ghafilin. Akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi ini tanpa adanya alasan yang benar. Kalaupun mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, mereka tetap tidak akan beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa petunjuk, mereka tidak akan menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka akan menempuhnya. Yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lengah terhadapnya, lalai terhadapnya. Ini sebab dan akibat. Ketika mereka lalai kepada Allah, Allah pun akan jadikan mereka terus menjauh dari jalannya Allah. Ayat yang sebesar ini dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan terkait dengan sebab dan akibat. Ya. Allah menimpakan kepada orang-orang yang kafir hukuman baik dunia maupun akhirat dengan sebab karena selama hidupnya mereka itu banyak melakukan perbuatan dosa, kemaksiatan, kezaliman. Sebaliknya Allah memberikan balasan kebaikan kepada orang-orang yang beriman dengan balasan dunia maupun akhirat, balasan surga. Ini juga karena sebab amalan mereka. Sehingga ini semuanya adalah merupakan sunnatullah, merupakan ketetapan Allah yang pasti terjadi kepada para hamba. Kita lanjutkan, wa taratan ya'ti bil maf'ul li ajlih zahiran aw mahdhufan. Dan terkadang juga datang dengan maf'ul li ajlih secara zahir, secara nampak maupun mahdhuf, disembunyikan. Semisal contoh firman Allah Subhanahu wa taala ini terkait dengan urusan hutang piutang. Di ayat yang terpanjang dalam Al-Qur'an, Al-Baqarah 282, ini ayat terkait dengan hutang piutang. Salah satu adab dalam hutang piutang itu adalah mengambil saksi. Mengambil saksi selain mencatat juga mengambil saksi dalam catatan hutang piutang nanti. Saksinya itu adalah 2 orang laki-laki. Tapi kalau 2 orang laki-laki tidak ada, minimalnya 2 orang laki-laki 2 orang laki-laki tidak ada, bisa digantikan dengan seorang laki-laki dan juga 2 orang perempuan. Farajulun wa imra'atani mimman taradawna minasy syuhada an tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra. Ini saksi dalam hal-hal yang perlu disaksikan, baik itu dalam akad nikah, akad wakaf, termasuk akad hutang piutang, akad jual beli dan yang semisal dengannya. Kalau itu memang nilainya besar ada pencatatannya, kemudian juga mengambil saksi. Kalau diperlukan nanti ada padanya rohan, ada padanya jaminan, sesuatu yang digadaikan sebagai tebusan barangkali, sebagai jaminannya. Ini diantara adab-adab dalam hutang piutang Tadi diantaranya adalah saksi. 2 orang laki-laki, kalau tidak 2 orang laki-laki dikatakan farajulun wa imra'atani mimman taradawna minasy syuhada. Seorang laki-laki dan 2 orang perempuan dari orang-orang yang kalian ridhai di antara saksi-saksi tersebut. Jadi antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra. Agar supaya kalau salah seorang di antara mereka berdua tersesat, lupa dengan persaksiannya, yang lainnya akan mengingatkan kepada yang lain, saling mengingatkan. Ketika mereka terlupa dalam hal persaksian yang disaksikan tersebut, saling mengingatkan. Kalau satu sudah lupa nggak bisa mengingatkan lagi, tapi kalau minimalnya 2, lebih dari 2 tentunya lebih bagus lagi. Ini terkait dengan saksi dalam akad, baik itu akad nikah, akad hutang piutang, akad wakaf dan yang semisal dengannya, 2 orang laki-laki. Tapi kalau tidak ada 2 orang laki-laki, seorang laki-laki dan 2 orang saksi. Ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah 282. Kemudian juga di Al-A'raf disebutkan pula Al-A'raf ayat yang ke-100, jadi 72 Allah menyebutkan terkait dengan hal tersebut dalam Al-A'raf ayat yang ke-172
an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, agar supaya kalian mengucapkan di yaumul qiyamah kelak, inna kunna an hadza ghafilin, sesungguhnya kami itu lalai dari apa yang ada ini. Orang-orang kafir akan lalai, akan lupa dengan perintah-perintah Allah, sehingga mereka pun di akhirat kelak menyesal atas apa yang telah mereka lakukan dalam kehidupan dunia. Dan juga firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, an taqulu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina. Ya, agar supaya tidak ada alasan bagi mereka untuk mengatakan tidak lain diturunkan Alkitab kepada dua kelompok di antara orang-orang yang sebelum kita. Ya. Kitab diturunkan kepada umat-umat yang ada itu adalah sebagai pedoman bagi mereka. Ya. Sehingga supaya mereka nanti di akhirat tidak memiliki alasan lagi, yakni terkait dengan mereka tidak melaksanakan ajaran-ajaran dari kitab tersebut. Ini banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan terkait dengan hukum sebab dan akibat. Ya, sebab dan akibat. Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan, ya, yakni ketika orang-orang itu pun melakukan kebaikan. Sebaliknya Allah memberikan balasan kejelekan ketika seorang itu melakukan kejelekan. Ya, al jazaa'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalannya. Sehingga ketika kita menginginkan kebaikan, balasan kebaikan, hendaklah kita juga terus berusaha melakukan kebaikan. Dan jangan pernah kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Karena sungguh kita tidak tahu mana di antara kebaikan yang diterima di sisi Allah. Kita nggak tahu mana di antara kebaikan yang akan menjadikan sebab petunjuk. Tidak tahu mana di antara kebaikan yang akan menjadikan sebab datangnya rahmat Allah, datangnya ampunan dari Allah. Kita nggak tahu di mana di antara kebaikan itu yang menjadikan yakni sebab seorang itu masuk ke dalam syurganya Allah. Terkadang kebaikan yang diremehkan, ternyata itulah yang menjadikan sebab Allah Subhanahu wa taala yakni memasukkan seorang ke dalam syurga. Ya. Rasul pernah menyatakan, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min dhahri at-tariq kanat tu'dhil muslimin. Rasul bersabda, sungguh aku melihat seorang laki-laki yang yataqallabu fil jannah. Dia bisa berbolak-balik di istana-istana surga. Dia bisa menjelajahi semua istana-istana surga, bisa menikmati semua fasilitas surga. Ternyata sebabnya apa? Sebabnya adalah fi syajaratin qata'aha min dhahri at-tariq kanat tu'dhil muslimin. Dengan sebab yakni dahan pohon yang dia potong yang menghalangi jalan, yang mengganggu kaum muslimin. Dia potong, dia singkirkan, dengan sebab itulah orang itu masuk ke dalam surga. Luar biasa. Hanya karena perkara yang remeh, perkara yang banyak orang meremehkannya, ternyata dengan sebab itu Allah memasukkan seorang ke dalam surga. Sehingga sekali lagi jangan pernah kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Kita nggak tahu mana kebaikan yang Allah terima dari kebaikan yang kita lakukan. Kita nggak pernah tahu mana di antara kebaikan yang menjadikan sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah memberikan petunjuk kepada kita. Allah memberikan rahmat kepada kita. Allah memasukkan kita ke dalam surga. Bisa jadi itu perkara yang kecil, ternyata menjadikan sebab kebaikan. Allah memberikan balasan kebaikan. Sebaliknya jangan pernah seorang meremehkan kejelekan sekecil apapun, karena sungguh kita akan melihat balasannya di sisi Allah kelak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan meskipun sekecil dzarrah, dia akan melihat balasannya di sisi Allah kelak, di yaumul qiyamah kelak. Sebaliknya barang siapa yang melakukan kejelekan meskipun sekecil dzarrah, sekecil semut, sekecil biji sawi yang paling kecil itu pun, dia akan melihat balasannya di yaumul qiyamah kelak. Bisa jadi seorang itu masuk surga dengan sebab
perkara yang remeh. Sebaliknya bisa jadi seorang itu masuk neraka dengan sebab perkara yang remeh. Rasul pernah menyatakan dalam hadis dari Tariq bin Syihab riwayat Imam Muhammad dalam musnadnya ya. Dakhala rajulun al-jannata fi dhubabin wa dakhala an-nara rajulun fi dhubabin. Dakhala al-jannata rajulun fi dhubabin wa dakhala an-nara rajulun fi dhubabin. Ini hadisnya masyhur ya, sering kita dengar barangkali dalam pembahasan-pembahasan kitab tauhid ya. Ada orang yang masuk surga karena sebab seekor lalat. Dan sebaliknya ada orang yang masuk neraka karena sebab seekor lalat. Lalat ini kan sesuatu yang remeh, yang kecil. Tapi ternyata bisa menjadikan sebab seorang masuk surga ataukah neraka. Bagaimana ceritanya? Dulu ada 2 orang yang melakukan perjalanan. Kemudian melewati satu kampung yang kampung itu punya peraturan. Tidak boleh ada seorang pun yang melewati kampungnya mereka kecuali harus memberikan persembahan kepada berhala yang mereka miliki. 2 orang ini masuk ke kampung itu dan ditangkap oleh penduduknya. Kemudian dipaksa, lakukanlah persembahan untuk berhala kami. Orang yang pertama mengatakan, kami nggak punya apapun untuk dijadikan sebagai persembahan. Mereka mengatakan, qarib walau dhubaban, lakukanlah persembahan meskipun hanyalah dengan seekor lalat. Orang yang pertama ini dia ingin selamat. Dia ingin melanjutkan perjalanan, dia pun akhirnya mengambil langkah itu. Dia tangkap lalat, dijadikan sebagai apa? Persembahan. Kalau boleh kita katakan, dijadikan sebagai sesaji. Sesajinya dengan seekor lalat. Orang ini pun kemudian dibebaskan, dilepaskan, tapi na'udzubillah dia wafat sebelum dia bertobat dari kesyirikannya. Dia pun masuk ke dalam neraka. Orang yang kedua tegas. Ketika dipaksa untuk memberikan persembahan kepada berhalanya mereka, orang ini tegas mengatakan, aku nggak mungkin memberikan persembahan untuk selain Allah. Mereka pun kemudian memenggal lehernya, membunuhnya, dan dia pun mati di atas tauhid. Dengan sebab itulah dia masuk ke dalam surga. Sehingga jangan kita melihat kejelekan itu dari kecil ataukah besarnya, tapi lihat siapa yang kita durhakai itu. Jangan kita melihat kemaksiatan, kecil saja kok nggak apa-apa. Jangan kita melihat dosa kecil saja kok nggak apa-apa. Naudzubillah. Bisa jadi seorang itu ya dengan sebab perkara yang kecil itu ternyata ini diazab di dalam kubur. Bisa jadi ini dimasukkan ke dalam neraka dengan sebab perkara yang remeh, yang kecil. Sehingga terus berbuat kebaikan. Tentunya dengan berharap balasan dari Allah, kebaikan pula dunia maupun akhirat. Dan jangan pernah kita melakukan kejelekan dengan harapan Allah pun akan menyelamatkan kita dari kejelekan tersebut dunia maupun akhirat. Wallahu taala a'la wa a'lam. Insyaallah untuk pembahasan selanjutnya terkait dengan kitab Ad-Da'u wad-Dawa ya, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Cukup ya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.